Selamat siang, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda tersambung dengan internet yang stabil. Yang kedua, rename nama akun Anda sesuai dengan format nama yang telah terdaftar pada saat registrasi pendaftaran. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat narasumber memberikan presentasi atau penjelasan. Dan yang terakhir, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan cara menuliskan pertanyaan pada chat box atau mengaktifkan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung pada saat sesi tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara Distrik Diskusi Asik Industri Tekstil. Dan pada kesempatan kali ini, Distrik akan mengikuti acara workshop marbling dengan tema How to Make 100% Eco-Friendly Marble Fabric. Hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Bersama saya Devi Puspitasari selaku moderator. Saat ini kesadaran akan pentingnya gaya hidup eco-friendly semakin meningkat. Kita sering menemukan beragam campaign mengenai hidup yang lebih sustainable. Contohnya, kita mungkin sudah familiar dengan campaign mengenai penggunaan sedotan yang terbuat dari stainless bambu ataupun kertas. Tujuannya salah satunya untuk mengurangi pemakaian plastik. Nah, sama halnya dengan berlaku dengan industri fashion. Saat ini penggunaan fashion juga mulai merambah ke sustainable fashion. Nah, untuk hari ini, tujuan dari workshop marbling ini adalah untuk menjelaskan secara teknis pembuatan kain marbling dengan menggunakan pewarna alam. Dan pemateri kita yang akan hadir kali ini adalah Mbak Rizky Darmawati. Sebelum kita berkenalan langsung, nah Mbak Rizky ini saat ini sedang merintis usaha fashion di bidang fashion dengan menggunakan teknik marbling 100% eco-friendly dan brandnya bernama Urai Apparel. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung berkenalan dengan Mbak Kiki. Mbak Kiki, selamat siang. Sebelumnya mungkin bisa langsung disapa teman-teman dari layanan Zoom. Halo semuanya, terima kasih banyak udah mengikuti webinar workshop ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kita juga bisa sharing ya. Terima kasih. Fashion ini tuh lebih ke ramah lingkungan ya. Jadi karena kan kita harus mencintai bumi kita. Karena sekarang kan banyak yang fast fashion yang mendukung kain dan sintetis dari pabrik-pabrik itu seharusnya kita menguranginya karena kan pasti kurang bagus ya untuk lingkungan dan bumi kita juga. Jadi saya lebih mengarahkan sekarang lebih ke ramah lingkungan atau eco-friendly sustainable fashion. Bisa dibilang. Oke. Terus kalau misalkan apa sih yang membuat Mbak Kiki tertarik dengan sustainable fashion atau slow fashion ya? Sedangkan kita melihat pesaingnya dari fast fashion ini terus-terusan mengeluarkan model-model baru dengan cepat gitu, Mbak. Kenapa sih Mbak tertarik sustainable? Kenapa tertarik dengan sustainable fashion? Kalau misalkan kalian yang mungkin di daerah mungkin mencintai dunia fashion, pada tahun 2020 itu sustainable fashion itu sedang meningkat, sedang banyak marak, apalagi fast fashion juga udah mulai mengikuti kayak ramah lingkungan seperti H&M dan Zara dan lain sebagainya, merek-merek lainnya. Dan mereka itu juga kenapa saya ingin sustainable fashion itu karena yaitu kita harus mencintai lingkungan kita. Terus kenapa saya mengambil brand kami sustainable fashion karena di luar itu udah banyak yang sustainable fashion ramah lingkungan. Sedangkan di Indonesia ini masih sedikit sih. Jadi kayak nggak menyayangkan, tapi kita juga seharusnya bisa adalah buat brand tentang ramah lingkungan juga pasti bisa. Oke. Tadi kan terkait sustainable fashion ya, terus katanya Mbak lagi merintis usaha, arahnya sustainable fashion juga ya, apa Urai Apparel? Iya betul. Oke, Mbak mungkin bisa dijelaskan tentang Urai Apparel dan teknik pembuatan marblingnya, Mbak? Boleh. Saya akan jelaskan sedikit tentang Urai Apparel dan teknik marbling tersebut. Sedikit dari Urai Apparel. Jadi pertama-tama itu saya menamakan Urai Apparel ini tuh pertamanya adalah namanya Rizuki Gallery. Tapi saya mengubahnya menjadi Urai Apparel karena Urai Apparel ini tuh memiliki arti lepas, terbuka dan tidak terikat dan tidak tersimpul. Jadi konsepnya itu terinspirasi dari konsep brand yang berarti mengurai pewarna alam dalam limbah prosesnya. Brand ini juga memiliki tujuan yaitu support nature. Dan perusahaan ini juga didirikan oleh saya sendiri pada bulan Oktober tahun 2020 bertepatan di Cimahi. Dan saya ini tuh lebih menggunakan produk yang ramah lingkungan, zero waste, eco-friendly, dan produk-produknya itu lebih mencintai lingkungan. Sehingga jadi kenapa saya mengambil ini
karena saya ingin mengajak masyarakat lebih mencintai lingkungan lagi. Dan saya memakai tekniknya itu adalah teknik marbling menggunakan pewarna alam, dan spesialnya lagi zat pengentalnya itu pakai tepung tapioka. Ya, sedikit tentang saya lulusan dari Universitas Telkom, jurusan Kria, dan saya sekarang lagi merintis sebagai brand lokal gitu. Jadi sedikit tentang pengertian teknik marbling. Jadi teknik marbling ini tuh ada di teknik pengolahan. Jadi teknik pengolahan di bidang tekstil dibagi menjadi dua, yaitu teknik structure dan teknik surface. Jadi teknik marbling ini tuh terdapat di dalam teknik surface tekstil, yaitu teknik marbling tersebut. Teknik marbling adalah seni yang memproduksi pola atau efek tertentu menggunakan cat yang membentuk pola pada permukaan cairan dan meletakkan selembar kertas di atas suatu media dengan pola yang menarik. Jadi seiring perkembangan marbling, jadi di Turki ini bernamakan Ebru, dan di Turki ini lebih motif-motifnya seperti floral, bunga-bunga, karena kan di Turki itu mayoritas beragamanya Muslim, jadi lebih ke floral. Sementara itu di Jepang bernamakan Shumi Nagashi. Setelah itu mulai berkembang di Eropa seperti Jerman dan Prancis. Setelah itu saya sekarang lebih berfokus sebenarnya sudah pewarna alam sudah saya hampir semuanya udah mencoba, seperti edisi pertama itu adalah ini, lalu sabut kelapa pada tubuh akhir saya, dan sekarang saya mencoba pewarna indigo dan jelawe. Jadi pewarna indigo ini tuh berwarna biru seperti saya pakai, dan kalau jelawe memakai warnanya itu warna coklat atau sampai ke hijau army. Jadi kalau misalkan, karena kan ini saya memakai teknik marbling itu memakai tepung tapioka pengganti zat pengentalnya CMC. Jadi saya itu sudah membuktikan bahwa kain-kain yang bisa dipakai itu lebih ke kain katun, sutra, dan tidak boleh ada polisternya karena kita ingin ramah lingkungan dan harus organik. Jadi kain-kainnya ini pasti lebih harus menyerap lingkungan, menyerap kain. Kain marbling ini tuh biasanya setelah kering, setelah proses pembuatan marbling akan mengeras karena menyerap pewarna alamnya pada kain. Jadi untuk agar kainnya tidak kering atau tidak kasar, biasanya saya mencuci 2-5 kali, pencucian memakai sabun latah, lalu saya menggunakan softener, direndam selama 2-3 jam. Itu demikian penjelasannya ya Mbak ya, tentang teknik marbling dan dari Urai Apparel. Mungkin dari teman-teman yang ada di layanan Zoom, sebelum kita memulai teknik pembuatan marbling, ada yang ingin ditanyakan? Kita buka mungkin 3 pertanyaan pertama terkait teknik marbling. Oh, kurang terdengar ya suaranya. Sampai kira-kira segini cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Boleh. Ada yang ingin bertanya terkait teknik marbling? Nih, ada pertanyaan dari Yustika Yuliarti. Halo Yustika. Oke. Pertanyaannya adalah, kain tetap harus di-scoring dan di-mordan dulu nggak, Mbak? Iya, biasanya kalau scoring atau mordan pasti awalnya kita pakai TLO. Jadi emang harus mordan awal biar meresap pewarna alamnya. Oke. Mbak Yustika mungkin sudah jelas ya. Nih terus ada lagi pertanyaan yang kedua dari Ita. Jelas, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Yustika. Halo Yustika. Oke, yang kedua dari, banyak nih yang nanya. Oke. Lanjut, ini ada, malah ada yang nanya apa itu scoring dan mordan. Mungkin yang kedua kita baca pertanyaan dari Itka Permatasari. Bagaimana cara merawat kain agar tetap awet? Merawat kain ya, agar tetap awet. Sebenarnya kalau pewarna alam ini pasti akan memudar ya. Tapi ya kita harus sama aja kayak kita yang fast fashion. Jadi kita tuh harus mencucinya, lalu kita juga menempatkan
si kain ini tuh jangan sembarangan, jangan sampai ke lembab gitu, karena kan nanti berjamur, dimakan rayap, itu paling bahaya. Harus keadaannya tuh harus dijaga si kainnya. Oke, mungkin seperti itu ya Mbak Ika. Terus ada pertanyaan terakhir, mungkin satu pertanyaan terakhir ya? Oh, tapi ada 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah teknik ini bisa dibilang eco-print juga? Kalau eco-print juga sebenarnya beda tekniknya sih, tapi kalau setahu saya dibilang dalam dunia tekstil itu masuknya ke teknik surface juga, teknik pengolahan juga. Jadi hampir sama, tapi cara pengolahan itu beda. Karena kan kalau eco-print itu kan ada yang diketok, ada yang diketok sama kain tumbuhannya, ada juga yang langsung direbus segala macam. Saya juga ada sedikit mengetahui eco-print. Oke. Terus ada pertanyaan dari Siti Radian, dari Valeriana, apa itu scourging dan mordan? Jadi sebelum kita, kalau pewarna alam pasti harus memakai mordan awal atau scourging. Jadi pembersihan kain, karena kan kain itu apalagi kain-kainnya, semua kain sih sebenarnya, kanvas atau kain mori itu harus sebenarnya kalau saya lebih di TFO, itu adalah mordan awal. Lalu bisa memakai, mungkin kalau mordan itu ada tawas, memakai soda as biar lebih bersih dan lebih menyerap pewarna alamnya pada kain. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, untuk pewarna alamnya, apakah harus dibuat sampai pekat atau sampai seperti apa? Ini kayaknya enaknya langsung nyoba ya biar tahu. Boleh. Nanti pasti dikasih tahu. Oke, terus ada lagi dari Ruby, apakah pewarna harus ditambahkan Simplo? Simplo itu kayaknya beberapa pewarna alam aja, kayak secang, dan yang lain mungkin kalau misalnya kayak jelawa itu kan udah pekat ya. Kalau secang kan kalau warnanya terlalu suka lari atau gimana, jadi saya juga biasanya pakai Simplo Post juga. Oke. Ini ada yang nanya nih, keawetan warnanya bisa sampai berapa lama? Keawetan warnanya tergantung penempatan kainnya di mana. Kalau misalkan kainnya suka lembab nih, yang pasti nanti berjamur, malah waktu pas kita cuci nanti malah makin luntur. Dan satu hal lagi, kalau pewarna alam jangan sekali-sekali memakai pewarna deterjen yang berwarna tinggi karena kurang bagus. Lebih baik memakai sabun lerak atau sabun-sabun yang organik, dan atau nggak sabun anak juga bisa tuh sebenarnya. Oh, berarti ada sabun khusus ya, sabun khusus lebih pewarna awet, pewarna alam. Oke, ini enaknya langsung ke nyoba aja ya. Kita langsung bikin proses pembuatan teknik marbling ini ya. Mungkin kita bisa pindah untuk pembuatan marbling. Baiknya sih harus pekat. Nah, resepnya itu adalah pewarna alam disatukan dengan mordan, namanya simultan mix. Jadi disatukan dengan pewarna dan mordan. Nah, kali ini sebelumnya mungkin suaranya agak lebih besar. Karena ternyata masih banyak yang belum kedengaran suaranya. Oke. Jadi ini saya memakai pewarna jelawe dan mordan itu disatukan, bernamakan mordan simultan mix. Dan ini tuh mordannya saya pakai tunjung, boleh bisa dilihat. Jadi tunjung ini tuh pasti ke pewarna alam hampir semuanya menjadi warnanya gelap. Seperti ini, kalau misalkan secang jadinya warna ungu tua. Kalau misalkan jelawe sih lebih warnanya hitam. Kalau hitam sampai ke hijau army. Dan ini saya juga memakai indigo. Kalau indigo karena takut teroksidasi jadinya ditutup ya. Jadi indigo ini tuh saya kadang dicampurin dengan mordan, kadang enggak. Jadi kalau indigo mungkin banyak yang tahu kalau pewarna indigo itu menghasilkan warna biru. Seperti baju yang saya pakai. Lalu saya siapkan gelas takar, pipet, jangan lupa untuk marbling. Lalu ini tusuknya sebenarnya tusuk sate ya, karena kan ramah lingkungan ya. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita bisa menggunakan. Terus lalu sisir ini khusus marbling, ini DIY. Lalu ada wiper, ini wiper kaca sebenarnya, tapi digunakan untuk membersihkan pelorotan zat tersebut. Lalu ada tepung tapioka
Dan juga jangan lupa untuk membuat marbling tersebut, kita pasti harus membuat zat pengental, yaitu tepung tapioka. Jadi pertama-tama kita harus memanaskan terlebih dahulu si air yang dalam panci. Jadi dalam panci ini tuh ada sekitar 3 liter air, kita panaskan. Lalu kita siapkan juga tepung tapioka. Itu airnya kira-kira ada ininya nggak, suhu tertentunya? Harus sampai berapa derajat pemanasan? Oh, ini sampai panas aja kayak gelembung kecil-kecil aja sih sebenarnya. Nih, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau ini sih dikira-kira sih kalau saya biasanya, karena kalau misalkan terlalu ditakar, takutnya mengental. Karena rata-rata dulu saya waktu tugas akhir itu nggak ditakar malah jadinya ngental, jadi malah kayak jadi pilok atau nggak jadi kecil kalau di Bandung ya. Lalu udah tepungnya ini dimasukkan ke dalam gelas takar, ini ada air, ini airnya bukan air matang ya, air mentah. Air mentah biasa aja ya? Nggak ada. Biasanya sih kalau yang di Ebru atau di Suminagasi itu kan zat pengentalnya CFC juga gitu. Nah, ini malah memakai tepung tapioka untuk itu, karena kan harganya kemudian enggak ini ya, tidak bersahabat. Setelah itu kita dikocok-kocok aja dulu. Jangan sampai tepung tapiokanya itu terlalu encer saat disatukan. Kenapa ini harus jadi buat adonan seperti ini dulu? Karena kalau langsung tepung tapioka malah jadinya gosong dan menggumpal gitu. Jadi harus sampai larut semua ya? Ya, larut semua. Ini terlalu encer. Agak mengental sih kalau ini. Dan jangan sampai si air rebusan ini tuh terlalu tinggi gitu suhunya, kayak sampai cukup itu jangan, nanti malah langsung gosong di bawahnya, karena kan tepung tapioka ini tuh sangat rentan sekali. Dan saya juga menemukan ini sampai bagus pas gitu ya, itu rada lama juga sih, harus ada bimbingan juga dari dokter ini ya, mentalannya. Lalu setelah itu sebelumnya ada nanya nih. Berarti bikin cairan tapiokanya harus trial dan error buat jadi dapat takaran yang pas. Kayak gitu kira-kira. Ya sih, tapi saya nanti ada marbling kit, nanti di situ udah langsung buat, nggak usah mikir terlalu bingung juga ya kalau misalnya terus ditakar lagi, takutnya kan kayak ada errornya. Tenang, saya udah ada ukuran yang pas ya. Ya, ukuran pas, jadi tinggal langsung masukin. Kalau misalkan ada pertanyaan nih, ini zat pengentalnya malah jadi gini Kak, ini gimana? Boleh banget ya ke Instagram. Berarti bisa dibimbing ya. Iya, kalau dibimbing. Ini harus dikocek ya, kalau nggak dikocek malah nanti jadinya menggumpal dan bahaya untuk nanti malah nggak jadi. Harus diputer ya, diaduk ya, diaduk karena pernah tuh nggak diaduk gosong bawah tepungnya. Nah, ini udah mulai mengental di sini, dan biasanya zat pengental ini tuh sampai agak transparan, hampir sama kayak aci. Nih, ini kan ya, diaduk, ini kan masih putih, aduk terus. Nah, kalau misalkan waktu ngaduk ini kan pasti ada berat gitu ya. Kalau misalkan terlalu berat itu malah jadi gampang kering di zat. Akuin air lagi dikit demi dikit.
udah mau jadi. Jangan sampai mengental banget ya, karena nanti malah jadinya kayak bikin aci, bikin cimol. Ini udah selesai. Ini konsentrasinya mengental. Itu kita masukkan ke wajan. Ini sedikit aja ya, jangan terlalu banyak karena sayang juga sebenarnya. Kayak aja karena kan kita mau sekarang pakai kainnya yang kecil-kecil dulu aja. Diratakan ya? Ya betul, diratakan, semuanya rata. Oke, kayaknya kurang. Suaranya kedengeran nggak ya? Takutnya kecilan. Mungkin tidak ada. Tidak ada ya? Aman ya? Oke, dari sini kita jangan lupa pakai ini ya, pewarna alam sama Ini tadi pewarna alamnya pakai apa, Mbak? ini jelawe dan tunjung. Mordanya tunjung. Dari tanaman jelawe. Dari kulit buah jelawe. Itu dipanaskan. Ya, direbus jadi ekstrak dulu. Kira-kira berapa lama? Diekstraknya? Iya. Sekitar 2 jam. Ya, karena si jelawe ini tuh emang apa ya, mengental gitu. Itu kita kayak ini sih beda ya dengan ebru atau marbling lainnya, karena ini tuh harus dibuatnya secara manual di marblingnya. Karena kalau ebru kan waktu zat pengentalnya dimasukkan langsung keluar polanya. Nah, sementara kalau ini nanti di terakhir kita akan melihat caranya gimana sih buat marbling dengan ada yang abstrak kan, ada yang horizontal, vertikal. Pipetnya di ini ada yang bulat, ada terserah ini mau sejajar gini, mau sana kemari boleh. Itu ini indigo. Nah, indigo ini tuh kenapa saya tutupi karena takutnya teroksidasi. Karena kan indigo pasti selalu gitu. Jangan lupa dikocok ya. Indigo. Wanginya harum sekali gitu. Wangi apa itu ya, Mbak? Kalau indigo emang karena dia difermentasi gitu, jadi warnanya tuh wanginya itu rada menyengat. Oh. Ini indigo ini kan biasanya harus memakai mordan. Nah, mordannya itu memakai cuka atau enggak blimbing walu itu juga bagus, tapi harus banyak blimbingnya. Atau enggak yang ada asamnya. Nah, ini saya akan membuat pola marblingnya itu lebih ke abstrak ya, abstrak versi urai aparel. Karena kan bedanya marbling dengan teknik pengolahan lainnya itu karena ini lebih menarik aja kalau buat saya ya. Dari sini horizontal, vertikal. Ini berarti mulai dihias ya? Ya, sesuai dengan desain kainnya? Iya, sesuai misalkan diinginkannya ada yang abstrak kan motifnya. Jadi nanti sesuai dengan kreativitas teman-teman ya kalau Yes. udah mau. Mungkin Mbak mau nyoba? Boleh. Ini aku nyobanya gimana ya? Boleh. Nanti aku contoh dulu mungkin ya. Lalu nanti aku kakak boleh edisi. Nah, ini motifnya motif abstrak, jadi terserah mau gimana gitu, kayak mau melukis mau gimana. Ini sudah selesai motifnya? Ya, sudah selesai motifnya. Ini kainnya ini
semuanya udah dikasih ini ya, udah di mordan awal ya, dikasih terko. Ini kainnya jenis kainnya apa Mbak? Ada kain Ini khusus nggak? kain mori. Oh, kain mori. Untuk patch gini. Semuanya di agar menyerap warna alamnya. Jadi warnanya itu lebih dominan ke hitam sama biru. Lu nggak menyerap semuanya. Tapi pasti stay di atas ya? Ya, nggak akan ke bawah. Ya ini biar stay-nya di atas terus, harus dilihat juga zat pengentalnya bagus. Yang paling susah itu kalau zat pakai yang pengental pipa ini sebenarnya si ini zat pengentalnya ini. Tapi bisa kok, misalkan itu yang tadi saya ngomongin, mau nanya-nanya ke urai aparel ini gimana Pak, kok susah, boleh kok, mau video call boleh. Udah itu kita angkat. Nah motifnya seperti ini belum ya, zat pengantarnya belum dibersihkan. Lalu kita bersihkan sebelah sini. Ini warnanya. Oh, dia tidak akan nempel ya? Kayak tadi kan sempat kelipat, pewarnanya tidak nempel ya? Enggak nempel. Nah, ini kita bersihkan. Warnanya dan keuntungannya karena memakai tepung itu lebih ramah lingkungan, karena kan tepung bisa bukan dibuang juga sih, ya sih dibuang di mana aja karena kan ini makanan ya. Tapi kalau misalkan untuk yang besar itu biasanya memakai wajannya itu lebih gede. Biasanya saya pakai terpal atau nggak pakai kolam kayu. Berarti tinggal disesuaikan ukuran wadahnya ya, dengan ukuran kain. Ya. Nah ini sudah jadinya seperti ini. Ada warna biru, ada hitamnya ini dari jelawe. Jadi ada agak ungu-ungu. Kalau udah kering itu ada lagi ya hasilnya saya kasih lihat. Kalau misalkan ini yang sudah bekas dipakai masih bisa dipakai lagi? Apa sudah? Sebenarnya harus dibuang. Sebenarnya kalau misalkan ini karena kan pakai tunjung ya, jadi kurang bagus untuk pewarna selanjutnya, nanti takutnya ngeblok karena kan warna tunjung ini hitam. Jadi lebih baik menggunakan kalau misalkan campurannya nih warnanya warna yang cerah seperti kuning atau biru juga bisa, atau oranye atau apa gitu, yang cerah-cerah dulu baru yang gelap. Ini pemakaian ini tuh bisa 2-3 kali. Oh, berarti ini masih bisa lanjut ya? Ya, masih cuma bisa. Hanya berubah motifnya aja. Ya, dibersihkan seperti ini. Kita bandingkan ya sama yang awal dan yang akhir. Jadi ini yang awal ya? Ya, yang awal kita bersihkan sedikit. Lalu kita tambahkan sedikit saja pada wajan ini. Setelah itu kita ratakan. Oh, yang sisa-sisanya harus dipinggirin dulu. Iya, karena takutnya malah jadi ngeblok. Malah jadi semuanya warna hitam gitu. Jadi kurang cantik nanti ke anak kainnya. Jadi harus dibalik gitu. Oh, ini kan dibalik ya, jadi warna putih lagi. Jadi yang hitam itu tuh di bawah. Itu kita cobain yang nggak sejajar ya, yang pipetnya yang sana kemarin nih.
Ini saya memakai indigo. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu indigo itu apa, Mbak? Mungkin bisa sambil dijelaskan. Jadi pewarna indigo ini itu berasal dari tumbuhan ya semacam apa ya? Tumbuhan ada yang gede banget, itu tumbuhan yang kecil-kecil kayak tumbuhan. Jadi daunnya tuh kecil-kecil gitu sih. Beda-beda sih ada. Tergantung si petaninya ya. Karena indigo ini setahu saya dari Jepang dulu, dari luar negeri dulu kan sama mereka dibuat. Lalu sebenarnya banyak di Indonesia tuh, cuman mungkin orang Indonesia kurang tahu ya ini tuh jadi malah pakan buat hewan. Terus direbus gitu. Itu difermentasi gitu. Jadi kayak ditumbuk dulu, dibesokin lagi. Pokoknya difermentasiin biar warnanya tuh biru dan ada menggumpal. Jadi ada pasta indigo pasta gitu. Kalau buat dari awal sih saya belum pernah. Cuman saya ngelihat step by stepnya sih. Ngelihat dari waktu itu workshop di Pekalongan, ada dia juga petani indigo. Dan indigo ini tuh bagus ditanam tuh di tanah yang kering, seperti misalkan rata-rata petaninya di daerah Jawa Pekalongan, ada yang di Pekalongan setahu saya, terus ada juga yang di Jogja, Bantul, itu juga ada. Biasanya sih langganan saya ada di kota Jogja yang udah jadi indigo pasta ya. Nah, ini kita buat tetap di horizontal, motif horizontal vertikal. Ya Mbak, udah ini mau nyoba ini? Sekarang? Boleh. Oh ini berarti tinggal di vertikalin ya? Ya, di vertikalin. Harus arah kan? Oh harus gini nggak apa-apa? Zigzag gitu. Oh zigzag. Jadi bagus ya? Iya. Nah, udah gini ini udah jadi sebenarnya. Oh ini udah jadi. Atau mau ditambah sisir nih? Kalau sisir ini beda lagi. Nah, penggunaan sisirnya apa tuh Mbak? Nah, sisir ini tuh bisa motif tuh jadi lebih apa ya? Lebih detail. Kalau ini kan kalau di urai aparel ini namanya tumbuh, motif tumbuh. Karena kan kayak tumbuhan gitu ya. Dari sini mungkin kayak gini. Mbak mau berdua? Oh dia zigzag ya? Iya. Jadi lebih cantik sih kalau menurut saya. Itu tergantung kesukaannya mau motifnya seperti apa. Kalau di urai aparel itu lebih fokusnya 4 motif, ada yang tumbuh, abstrak, pusaran, dan ada kalau ini namanya ayun karena dia mendayun kayak ya kanan kiri kayak ini di air. Bedanya tinggal dimasukkan kayaknya. Tunggu sampai semuanya basah meresap kan? Ya. Ini yang putih-putih ini jangan sampai dia langsung diangkat, takutnya malah nggak meresap, malah jadinya ya udah putih aja gitu. Oh berarti kainnya tuh harus basah semua ya? Ya, meresap ke warna alamnya semua. Jangan tepuknya gini ya. Takutnya menunjuk. Iya, ke bawah. Oh, berarti nggak boleh sampai lolop gitu ya? Iya, pelan-pelan, penuh perasaan, penuh cinta. Setelah itu kita angkat. Ini nggak kelihatan ya. Nanti kalau udah dibersihin sama kayak tadi. Ini kenapa agak sedikit ngeblok karena dua agak ngeblok. Tapi biasanya kalau udah dicuci itu beda lagi warna. Dan jangan salah kalau misalkan indigo itu kalau udah dicuci apalagi pasti nanti tuh kenapa jadi pudar nih. Tenang aja nanti bakalan warnanya karena indigo itu kalau teroksidasi warnanya bakalan nambah biru. Lebih bagus atau lebih bagus ya? Jadi kayak pernah waktu itu kan pakai tunjung kok kuning gitu warnanya, taunya pas sudah teroksidasi udah dicuci
warnanya jadi biru cantik, jadi toska. Oh, malah lebih bagus Ya, jadi toska. Nah, kalau ini ayu. Nah, agak ngebloknya nanti kalau udah dicuci motifnya bakalan kelihatan. Itu sedikit dari urai motif-motif ini. Nah, proses ini harusnya diapain lagi nih Mbak? Ini kan masih ada lengket-lengket aci ya. Oh, Tahap nah selanjutnya gimana? tahap selanjutnya sih kita ngebersihin, ditampung segala macem. Bersihin sih dari sini, kita bersihin aja, dibersihkan. Biasanya kalau misalkan di waktu di BDI sih ngebuang ininya tuh nggak langsung ke solokan, jadi ke tanaman. Jadi tanaman juga jadi makin subur karena kan ini dari aci yang ramah lingkungan, nggak akan mengotori lingkungan juga. Berarti meskipun limbahnya tetap bisa dimanfaatkan ya? Ya, tuh jadiin kayak malah jadi pupuk. Bagus kok. Jadi kalaupun ini kan tadi maksimal sampai 6 kali ya? Ya. Jadi ini nanti tetap masih bisa digunakan ya? Ya, Dengan tahapan step ya kayak tadi. motif-motifnya juga misalkan ada yang beli marble kit, oh ternyata nge-explore nih warnanya mungkin nih, terus motifnya mungkin nih, wah itu lebih bagus banget. Sedikit sih dari urai. Ini mau dibersihin dulu. Dari urai. Oke, berarti nanti tahap yang setelah ini langsung dicuci biasa? Ya, dicuci biasanya udah ini kan nanti dijemur sampai kering, sampai kenapa harus sampai kering, nggak langsung dicuci gitu. Kenapa? Karena harus menempel dulu si pewarna alamnya, meresap dulu ke kain, baru kita cuci. Dan cucinya juga jangan sampai pakai deterjen yang kimianya tinggi ya, harus memakai sabun lerak, sabun yang khusus batik tulis atau apa, biasanya pakainya sabun lerak. Oh, berarti di sini dicuci terus baru dijemur. Ada yang kain yang sudah kering? Oh, ini ada. Ya? Ya. Ini ya? Ya. Oh, berarti ini kalau sudah kering hasilnya seperti ini ya? Iya. Nah, seperti ini. Kalau ini yang tadi yang ayun. Nah, ini indigo dan jelawek sama. Nah, ini nih kenapa harus dibersihin dulu yang si zat pengental. Kenapa yang tunjung ini kan gelap ya? Jadinya harus dibersihkan. Nah, jadinya ngeblok ini nih. Sebenarnya masih bagus-bagus aja sih sebenarnya. Cuman ya jadinya ngeblok kurang bagus aja. Jadi si birunya tuh malah lebih dominannya ke hitam. Sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu, lalu langsung memberikan zat pengental itu yang diungkap. Nah, kalau ini motifnya motif abstrak. Ini yang udah setelah 2 kali ya Mbak Ya, tadi. Kalau ini yang pertama, satu ini namanya tumbuh. Ini yang tadi pertama juga ya? Ya. 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 Ada indigonya, ada jelangnya. Mungkin kita langsung sesi tanya jawab ya? Ya, boleh. Oke, kita kembali ke tempat. Ya, tadi kan sudah ada proses pembuatannya ya. Hasilnya juga kita sudah bisa lihat ya, seperti ini. Ini kan dalam bentuk kainnya ya Mbak ya? Ya. Kalau misalkan dalam bentuk bajunya, ada nggak Mbak kira-kira seperti apa? Kita ada koleksi dari urai aparel yang berbentuk baju. Ini juga sih saya udah pakai. Ini outer dari urai aparel. Ini indigo dan secang. Tapi secangnya karena saya waktu itu nggak pakai penambah biar kuat, jadinya jadi biru aja. Nah, ini ada sedikit koleksi dari urai aparel. Ini koleksi yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, ini tuh crop top tapi yang lebih zero waste. Jadi langsung dimasukkan, ini banyak talinya. Karena kalau zero waste itu kan nggak boleh ada resleting sebenarnya. Jadi kalau zero waste itu tidak ada resleting ya? Setting, sebenarnya ini penjahitnya salah sih, ini malah ada resleting, sebenarnya nggak boleh. Zero waste ya. Mungkin kalau misalkan mau lihat koleksi-koleksi lainnya ada di mana Mbak? Koleksi lainnya itu ada di website kami atau di Tokopedia kami. Ini juga ada
pakai Iya. teknik yang lagi ngetren sekarang. Nah, mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang mau lihat gimana sih pas udah dipakai jadinya kayak gimana, itu bisa lihat di website dan Instagramnya Hurai Apparel ya. Nah, di situ ada foto-fotonya dengan penggunaan model ya, jadi bisa lebih tahu kalau dipakai sama kita seperti apa. Mungkin kita buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin tanya langsung, oke, ada pertanyaan dari Wiwik Sumitro. Mungkin dari Mbak Wiwik Sumitro bisa bisa di unmute dan bertanya. Halo Ibu. Ya boleh. Izin tidak pasang kamera ya? Boleh, silakan. Ya gini, boleh nggak dijelasin step-stepnya dari awal tadi? Misalnya kain kan harus difiksasi dulu. Fiksasinya memakai apa hanya tawas aja atau dengan yang lain? Kemudian berapa lama perendaman yang ideal untuk kain kira-kira satu pasmina ya? Mungkin itu perendaman ke pencelupan ke apa itu pewarnanya tadi. Berapa lama, berapa menit misalnya, atau menunggu berapa lama yang harus ditekan-tekan tadi. Kemudian sesudahnya itu penjemuran harus diletakkan di lantai atau digantung. Itu yang kedua ya. Kemudian terakhir fiksasinya pakai apa? Fiksasi untuk penguncian warnanya. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya. Gimana Mbak? Jadi pertama tuh stepnya kayak jadi pertama itu bentar ya Bu. Oke, jadi step pertama itu pasti harus ada mordan awal, yaitu pembersihan memakai TRO. Dan biasanya setelah itu saya memakai si mordannya itu mordan awal, yaitu tawas, soda as. Lalu setelah itu saya rebus semuanya memakai air. Ya itu mungkin kira-kira mau berapa liter airnya, segimananya. Setelah itu nunggu kering. Kalau dalam mordan awal ini tuh harus si kain tuh dalam keadaan kering baru bisa di teknik memasukkan pencelupan di teknik marbling ini. Aku potong. Kayaknya ada yang kurang kedengaran. Kalau kita maju aja gimana? Oke. Biar lebih dekat ya. Nah, mungkin lebih jelas ya suaranya. Lebih jelas suaranya? Bagaimana? Iya, Mbak. Iya, benar. Silakan. Oke. Dari situ, Ibu tadi pasmina ya, Bu ya? Mau nyobain yang pasmina ya, Bu? Iya, benar yang pasmina. Jadi pasmina itu tuh ukurannya kan besar ya. Kalau saya sih biasanya kalau untuk ukuran besar itu memakai terpal, Bu. Karena kan harus menyesuaikan dengan si kainnya, kolamnya. Pakai plastik aja bisa nggak? Bisa, Ibu, boleh. Pakai Plastik plastik yang Ibu. meja itu ya? Ya, boleh, misalkan. Tapi harus berbentuk kolam gitu. Jadi Ya, zat pengentalnya harus benar. Dan untuk lama enggaknya, kalau pasmina itu kan lebih agak tipis ya Bu ya, setahu saya. Jadi bakal lebih cepat penyerapannya. Oh. Jadi rata-rata itu 15-20 detik ditepuk-tepuk pelan-pelan. Tapi kalau memakai udah mordan awal itu pasti langsung meresap gitu, karena ini pakai mori jadi karena agak tebal juga mori. Ini kayak saya kan pakai mori primis jadi agak tebal, jadi agak ditepuk-tepuknya agak lama gitu. Kalau misalkan kain-kain yang Paris kayak gitu-gitu pasti lebih cepat gitu. Tanya lagi. Fiksasinya, Mbak. Fiksasinya. Sebelum masuk ke fiksasi, mungkin ada yang belum tahu fiksasi itu apa. Jadi fiksasi itu mengunci pewarna alam dalam kain. Jadi saya itu karena ini kan Ibu fiksasinya itu sebenarnya sudah difiksasi sama si zat pengentalnya, si tepung tapiokannya. Jadi nggak memakai zat fiksasi lagi. Dan juga biasanya kan fiksasi itu memakai mordan lagi atau enggak memakai zat tertentu. Tetapi kalau saya biasanya karena ini mordan disatukan dengan pewarna alam, jadi langsung menempel
dan alhamdulillahnya nggak luntur terlalu banyak gitu. Pasti awalnya lunturnya banyak karena kan menempel pada tepung tapioka tersebut. Gitu sih Bu kalau dari saya, atau kurang jelas atau bagaimana Bu? Oke, siap. Terima kasih, cantik-cantik hasilnya. Sama-sama Bu. Makasih, Bu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan di raise hand. Atau jika ada yang belum raise hand, kita baca pertanyaan dari kolom chat box ya. Ya, boleh. Sudah banyak ya yang ini ya, yang nanya. Pertama, itu adonan pengentalnya harus tetap panas jika menuangkan pewarna. Enggak sih. Kalau misalkan kan suka tuh, kalau apalagi kalau yang kolam besar itu pasti bakalan dingin gitu kan. Nah, biar dia nggak kental, itu nggak apa-apa ditambahin air waktu di kolamnya gitu. Oh ini kok jadi kental begini gitu, mengental daun keras gini gitu. Kita kasih air aja pelan-pelan. Nanti pas kita kasih airnya, itu juga nanti bakalan menyatu lagi dengan acinya. Jadi tenang aja, nggak akan sampai beku, sampai kayak aci. Nah, tadi cairan pengentalnya namanya apa? Tepung tapioka. Oh, berarti dari tepung tapioka ya, Mbak Putri Kusuma. Terus tambah santan dan gula kalau terlalu kental, bener nggak tuh Mbak? Enggak, itu buat makanan. Sebenarnya enggak sih, itu kalau itu malah jadi buat makanan. Kalau saya sih lebih berfokusnya ke air gitu. Lebih ke air. Tambahin air aja gitu. Sedikit demi sedikit tambahin air biar nggak terlalu mengental. Itu air yang ditambahkan hampir 1 liter ya. Tadi kita berapa liter ya? Hampir 1 liter. Iya betul. Jadi karena kan si zat tepung tapiokanya itu kan sedikit demi sedikit, terus si zat pengentalnya itu agak banyak juga ya saya berikannya. Jadi pas saya kocek agak berat juga waktu dikoceknya. Wah ini malah jadinya gampang membeku si zat pengentalnya. Jadi ditambahkan air aja nggak apa-apa. Jangan sampai mengental banget pokoknya. Jangan sampai ada gumpalan juga. Kalau ada gumpalan, dulu ketika saya tugas akhir diberitahu oleh dosen saya, pakai aja jaring gitu atau enggak memakai es batu biar si pengentalan itu nanti ada di tengah, kita tinggal ngambil aja, tinggal buang aja. Oke, berarti kalau misalkan kira-kira dia gagal, itu kelihatannya dari mana sih, Mbak? Kalau gagal itu sebenarnya pertama saya pernah gagal itu terlalu mengental. Karena kan yang namanya tugas akhir pasti kan harus ada errornya, ada harus coba lagi. Jadi ada yang pernah mengental, ada yang terlalu cair, malah jadi si pewarna alamnya itu malah jadi di bawah. Jadi turun ke bawah. Nah itu tuh malah jadi nggak nyatu ya? Ya betul, jadinya malah nggak nyatu sama kainnya. Lebih baik sih harus lihat dulu konsentrasi sih zat pengentalnya. Kalau misalkan bingung nih gimana ya Kak cara buat atau Bu cara zat pengental ini, boleh nanya ke si Bu Raya Pada, karena kan emang agak susah sih. Karena beberapa misalkan kayak teman-teman juga, ini dong cobain kayak gimana sih buat marbling. Cobain buat acinya, jadi gosong, gimana dong ini, apinya dikecilin aja. Jangan sampai gede, kan nanti kan kalau gede kan blek-blek, nah itu udah gosong, udah mulai gosong, udah fatal. Berarti kecil aja ya penggunaan apinya. Terus ini ada, itu setebal berapa mili dituangkan ke dalam penampangnya? Kalau misalkan yang tadi, wajan yang tadi itu mungkin ya 1-2 mili kali ya. Si ininya, tapi lihat juga apakah si wajannya itu datar atau agak melimpah atau gimana, lihat juga gitu. Kalau misalkan kayak tadi mau yang ayun itunya terlalu tipis, malah si sisirnya itu nggak akan ke bawah, malah jadinya ya ngeblok aja gitu, jelek gitu. Bukan jelek sih, kurang bagus, itu mah tergantung orang sih mau motifnya seperti apa ya? Seperti apa gitu. Terus ini banyak banget loh yang nanya. Nggak apa-apa, pasti insya Allah jawab. Jelawe dan tunjungnya berapa gram, airnya berapa mili? Kalau untuk satu gelas itu 350 mili, sebenarnya 350 mili. Itu mordannya kalau tunjung itu 15. Kalau tawas jangan lupa, bukannya langsung tawas dimasukin langsung dikocek ya, dalam bongkahan jangan, harus digodok terlebih dahulu si tawasnya.
itu biasanya kalau tawas itu 15 juga sama. Kalau kapur tohor itu biasanya 10. Lalu kita juga memakai garam. Kalau garam itu sekiranya 25, karena garam itu kalau misalkan terlalu sedikit malah nggak nampak gitu, nggak bagus. Ini tadi pewarna jelawai campur tunjung ukurannya berapa? Kayak sama ya? Sama Barisan. sama Alat untuk meneteskan pewarna yang digunakan itu apa Mbak? Pipet ya? pipet plastik, sorry. Pipet plastik gitu. Kalau kaca, pernah nyobain kaca tapi mudah pecah, mendingan plastik aja, jadi bisa didaur ulang, kita cuci lagi, pakai lagi bisa. Oke, selain tunjung bisa dicampur tawaskah agar tidak hitam? Boleh. Misalkan mau mordan, ini kan namanya kan mordan simultan ya, jadi disatukan pewarna alam disatukan dengan mordan, jadi bisa juga langsung misalkan pakai tawas. Saya juga pernah pakai tawas, warnanya jadi lebih terang. Terus misalkan tawas dengan garam, warnanya lebih, misalkan kalau jelawai nih, kalau tawas itu biasanya warnanya jadi coklat muda atau nggak hijau muda. Kalau kuning juga pernah sih. Itu tergantung dari si konsentrasinya. Si tawas pokoknya jangan terlalu banyak si mordannya, karena kalau terlalu banyak mordan malah mematikan si pewarna alamnya. Emang sih bakalan lebih mengental atau lebih bagus warnanya, malah kalau kayak gitu malah jadi dominannya si mordannya yang keluar, bukan pewarna alamnya gitu. Kain yang sudah dari UMB Meliani Sri. Iya. Kain yang sudah di treatment marbling, apa bisa di marbling lagi seperti treatment marbling awal dengan warna yang cerah dan treatment kedua dengan warna yang gelap? Atau sebaliknya, apakah memungkinkan? Oh, jadi kayak 2 dimensi ya. 2 dimensi itu sih sebenarnya pernah mencoba tapi malah jadi kurang bagus. Jadi tapi ada di, kalau misalnya bentar ya, saya lupa deh. Waktu tugas akhir pernah nyoba gitu kayak jadi 2 dimensi gitu, jadi bagus sih. Jadi kayak apa ya? Kalau waktu saya tugas akhir itu, jadi awalnya itu memakai pencelupan dingin. Jadi pencelupan dingin tuh kain dicelupin, kayak gitu kan, semuanya dicelupin, terus di marbling. Mau setengah-setengah gitu nyobain gitu kan. Yang setengah marbling, yang setengahnya cuma pewarna alam polos aja gitu. Bagus sih jadinya, Bu, kalau misalkan Ibu mau nyobain seperti itu gitu. Kalau misalkan marbling dengan marbling lagi, malah takutnya jadi pusing gitu, karena kan ini yang mana nih gitu. Lebih, kalau saya sih saraninnya pewarna alam aja dulu semuanya, lalu diberi pewarna ya, diberi marbling tersebut. Oke. Terus berapa lama perendaman kain untuk mendapatkan hasil marbling yang baik? Untuk perendaman di zat pengentalnya itu 15-20 detik, ditepuk-tepuk pelan-pelan, jangan sampai terlalu emosi ya. Nanti nggak boleh kelep ya, kainnya, yang penting bagian atasnya aja. Iya, bagian atasnya aja. Jadi biar penyerapannya itu maksimal. Oke. Kalau bikin kain 2 meter biar standar harus berapa orang Mbak yang megangin kainnya? Haruskah dipegangin kainnya Mbak? Iya, betul. Oh, gitu. Betul, harus dipegangin. Saya itu kalau untuk 2 meter tuh bisa sampai 4 orangan lah. Karena kan ada yang di sisi kanan, kiri, sama juga posisi di tengah juga harus ada, karena apa? Paling kayak misalkan rayon gitu ya. Rayon itu rentan gitu kan, kalau misalkan kejatuhin ke bawah malah jadinya ngelipet, malah jadinya kurang bagus, malah nggak kena si pewarna si marblingnya juga gitu. Lebih baik kalau mau mah ya itu ada orang 4 waktu itu. Saya juga pernah tuh sampai, saya pernah buat kain itu sampai 3,5 meter juga pernah. Berapa orang ya? 5 orang gitu. Dan emang harus dipegangin gitu biar menempel pas semuanya. Oh, berarti pada saat pencelupan ya Mbak membutuhkan banyak orang. Iya, betul. Oke. Kainnya pas disimpan di atas adonan sudah dikasih pewarna, harus basah atau harus kering? Harus kering. Kalau basah, saya pernah nyoba nggak bisa, malah jadinya ngeblok. Oke. Terus apakah menggunakan kain tipis seperti Paris? Apakah bisa menggunakan kain tipis seperti Paris, dan berapa lama perendaman larutan tapiokanya?
dan larutannya tuh kondisinya panas, hangat atau dingin. Oh ya, yang tadi ya larutannya tuh tetap panas atau Jadi untuk larutan, untuk ini ya, pertama tuh ya Parisnya masuk atau enggak nih? Sebenarnya masuk-masuk aja, masuk lebih malah kalau semakin tipis pasti semakin bagus gitu loh. Apalagi kayak misalkan sutra atau pernah saya nyobain tensel, jadi semakin bagus aja gitu, jadi meresap langsung gitu. Jadi mengkilat juga. berarti dalam kondisi Si zat pengentalnya itu mah kalau zat pengental mah ya mau terserah mau dia panas atau dingin, tapi kalau panas itu malah jadinya ke pewarna alamnya apa ya, blue bahasa Sundanya bahasa Indonesianya kalau bahasa Sunda mah kayak ngebluber gitu, jadi kayak ngeblok semuanya gitu loh, kayak kesana kemari si pewarna kan. Dalam pipet itu kan kita tetesin satu demi satu persatu. Terus kalau misalkan keadaan panas, kasihan ke kitanya juga, jadi kena panas, nanti kita kena acinya gitu. berarti kalau misalkan dalam udah dingin, udah kayak suhu ruangan nggak masalah Nggak ya? masalah. Oke. Kalau pengen background kain warna-warni, berarti dicelupin dulu ke pewarna alam, baru diproses warna marblingnya. Ya, betul. Boleh. Berarti Kayak tadi ya, jadi misalkan teh mau nyobain tie-dye nih, kan apalagi kalau anak-anak sekarang kan ke tie-dye suka banget nih kan, apalagi tahun kemarin kan tie-dye booming banget gitu loh. Tapi kok bosen nih gitu kan, ini tahun kemarin. Ada marbling, cobain, boleh banget. Pasti lebih bagus kalau menurut aku ya, pasti lebih cantik. lanjut, kalau diaplikasikan ke bahan kaos, ini bisa nggak? Bahan kaos bisa, udah nyoba semuanya. Bagus ya. Karena emang kalau dulu saya itu waktu tugas akhir kan eksperimen kain apa aja nih. ATBM pernah nyobain. Kalau ATBM kurang bagus karena kan ATBM itu kan timbul ya si serat-seratnya itu malah jadi kurang bagus sih. Lebih baik si kainnya itu yang datar-datar seperti ini, yang pabrikan ya, pabrikan yang seperti ini. Kalau ya kaos bisa tergantung ketebalannya, kan ada yang 20S, ada yang 30, itu tergantung ininya sih, kemauan dari orang mungkin maunya yang kayak gimana kaosnya. Bisa pernah nyoba, bisa, dan lebih bagus penyerapannya. Oke. Terus lanjut, selain kain mori, jenis kain apa lagi yang bisa digunakan barusan ya? Ada tensel, mori, misalkan mau sutra boleh, kaos boleh. Itu setelah diwarnai, cara penjemurannya digelar di lantai atau digantung juga boleh. Oh iya, yang tadi ya, itu tadi ya. Saya lupa ya. maaf Ibu. Itu yang tadi ya. Ya, jadi si penjemurannya itu lebih baik dijemur aja biasa, kayak kita pewarna alam, pewarnaan dingin kan langsung dijemur ya satu-satu gitu. Nah, lebih baik seperti itu. Kalau di lantai malah jadinya lantainya karena tepung tapioka. Malah kotor ya. Tapi bakalan nempel nggak tuh, Mbak? Enggak. Tetap nggak bisa nempel. Enggak. Kalau maksudnya kalau di lantai iya, kalau ditaruh di lantai. Tetap nempel, tapi malah jadinya lama. Nempel ke lantainya mungkin kan nggak jadi mengotori. Mengotori, tapi ya emang agak lama sih. Jadi waktu itu pernah nyobain di lantai gitu ya. Malah jadi kerak dan harus disikat. Dibersihannya disikat, dikasih air gitu. Itu agak PR sih, lebih baik digantung aja, dijemur. Tapi harus jemurnya jangan dilipat gitu ya, harus sejajar semuanya. Kayak pewarna alamnya kalau misalkan mungkin ada yang tahu, kalau pencelupan dingin itu harus semuanya sejajar, nggak boleh ada yang kelipat karena bakalan belang. Perlakuannya sama di marbling. Terus adakah standar berapa gram tunjung tawas yang dipakai dan airnya berapa mili? Kalau tadi sih udah ada ya yang bertanya seperti itu. Air si pewarna alamnya itu 350 mili dan si rata-rata si mordannya itu memakai 15 sampai 25 mili. 15 sampai 25 gram. Oke. Apakah sebuah warna alam harus dicampur tunjung atau bisa warna yang lain dan warna alamnya harus kental? Nggak harus kental. Misalkan maaf ya. Jadi misal mau cair juga nggak apa-apa, karena kalau misalkan udah dikasih
si Mordan agak mengental, dan pewarna alam itu tergantung dengan si pewarna alamnya. Kayak misalkan secang kan pasti kalau diekstrak jadinya cair tuh, itu nggak apa-apa. Malah kenapa memakai zat pengentalnya aci itu jadi menampung si pewarna alamnya tuh yang terlalu encer atau gimana, itu nggak apa-apa. Oke, Kak, kalau mau tanya itu warna dicampur sama bahan fiksasinya gimana? Dan fiksasinya seperti tunjung, kapur, dan tawas gitu ya? Ya, betul. Oke, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, bisa silakan raise hand. Boleh. Lalu ini dari Mbak Ibu Nining, warna alamnya harus dibuat kental atau biasa aja seperti ukuran membuat warna alam. Tadi kayak sudah dijelaskan juga ya? Itu nggak apa-apa sih Bu, nggak mengental juga sebenarnya. Karena kan itu yang tadi saya jelaskan, di tepung tapioka ini menampung yang cairan yang terlalu cairan. Maksudnya zat pewarna alam terlalu cair itu nggak apa-apa. Nah, malah jadinya mudah meresap dan lebih bagus ke kainnya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman atau bertanya langsung silakan di raise hand. Atau kalau memang ingin ditanya di kolom chat box, dipersilakan. Nah, sambil mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, ini kan kalau teman-teman nih mau bikin marbling sendiri gitu, untuk ada nggak sih harus kayak gimana cara-caranya, atau mungkin ada toolbox-nya tadi pernah dibilang kayak gimana tuh Mbak, bisa diperlihatkan nggak toolbox toolkitnya ya? Nah, marbling kits ini ya, ini tuh segini besar banget ya. Nah, ini isinya tuh apa aja tuh ya, isinya tuh ada pewarna alam indigo ini, terus ada jelawe juga, ini ekstrak ya, ini murni, ini juga murni. Ini malah tadi saya kasih vinegar jadinya berbusa gitu, karena kan banyak terlalu banyak oksigen dalam botolnya gitu. Terus ada whipper, nggak usah misalkan aduh beli whipper ini gimana nih, pasti udah mahal. ada ya, udah ada lengkap. Ada kainnya, terus ada plastik misalkan untuk biar nggak kotor tuh meja, atau misalkan mau di meja atau bagaimana. Terus di sini juga ada materialnya seperti pipet, terus ada si tusuk sate ini, kalau orang biasa mungkin tusuk sate gitu ya. Kalau ini namanya tusuk marbling stick gitu ya. Terus ada sarung tangan juga, misalkan nggak mau kotor-kotoran, pakai sarung tangan boleh. Terus ada sisir juga. Kami ada menyediakan ini sisir khusus marbling. Lalu kita juga DIY tadi ya. Ya, yang DIY. Terus ada katalog pewarna alam, misalkan mau warna jelawenya maunya yang pakai garam nih. Oh ya udah, campur garam kayak gitu. Bisa di sini, semuanya ada di sini. Dan ini juga kita ada merchandise atau bingkisan sedikit gitu dari kami, yaitu ini bibit kangkung. Kenapa bibit kangkung? Karena kan sekarang apalagi lagi pandemi gini, nanam tumbuhan atau apa gitu pasti banyak gitu. Saudara-saudara saya juga banyak yang nanam gitu kan. Siapa tahu misalkan ada yang mau nanam, jadi kasih bingkisan. Dan di sini juga ada cara menanamnya ya. Setelah itu ada tepung tapioka yang pastinya. Tepung tapioka. Terus ada mordan-mordannya, ada kapur tohor, tunjung, ada garam, dan ada juga tawas. Setelah itu juga ada wajannya, jadi nggak usah beli lagi. Oh iya, nggak usah beli wadah ya. Iya, jadi semuanya udah komplit. Semuanya. Dan keuntungannya ikutan webinar ini, kita akan ada dikasih video dan manual booknya di QR code di teks tersebut. Nah, untuk harganya, satu lagi saya lupa jadinya. Merchandise juga dapat, ada tote bag, terus ada sedikit sashiko sedikit, dan ada sedikit ya. Ini ada marbling, ada teknik marbling, ada teknik sashiko, terus ada pencelupan dingin juga, dipadu-padankan. Nanti juga dapat, setiap orang pasti dapat ini. Wah, ini lucu ya, ada ini. Iya, dikasih bingkisan kecil, biar nggak terlalu polos. Nah, satu boxnya berapa ini Mbak kalau misalkan teman-teman mau beli?
khusus sekarang ya untuk box satu boxnya itu 220 itu udah sama manual book dan video. Kalau untuk yang maunya manual book aja itu 195.000 ya. Ya, itu bisa langsung. Kalau untuk sekarang pre-order terlebih dahulu bisa mesan ke Urai Apparel langsung, bukti screenshot bahwa mengikuti webinar ini sekarang, lalu nanti kirimkan ke Urai Apparel, bisa lihat di Instagram kami @uraiapparel urai.apparel. Kayak gimana? Oke, berarti nanti buat teman-teman yang mau nyoba dengan toolkit yang sudah disiapkan dan sudah lengkap dari Urai Apparel bisa langsung ya ke Instagramnya Urai Apparel atau ke website ya Mbak, ada di websitenya? Ada. Oke, nanti akan kita berikan linknya di kolom chat box. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan langsung sebelum mengakhiri acara bisa di raise hand. Oke, yang pertama dari Christine, kainnya bidang berapa dan panjangnya berapa dan lebarnya berapa? Itu mungkin disesuaikan ya, disesuaikan dengan wadahnya. Oke, Kak mohon diinfokan kisi-kisi harga kain marble pewarna alam kisaran berapa? Itu beda kan dengan harga kain pewarnaan sintetis. Oh, jadi kain ininya ya. Kalau misalnya kalau pewarna alam itu kayak misalkan Mori, saya pernah beli itu 1 meter tuh harganya organik itu berapa ya? 17.000 mungkin ya. Itu tuh setengah meter 17.000. 1 meter salah. 1 meter 17.000. Rata-rata saya itu membelinya di daerah Jogja, daerah-daerah Pekalongan, dan itu emang harus yang biasanya sih ke ini yang khusus emang pewarna alam atau enggak yang batik pasti di situ ngejual. Dan kalau di Bandung juga bisa beli di Tamim atau enggak di toko encit juga boleh. Saya juga udah nyobain pakai tensel, itu warnanya jadi jauh lebih bagus. Cuman harganya agak pricey sih. Kalau itu mah tergantung orangnya sih. Mau dia mau pakai tensel atau mau pakai kain Mori atau kain sutra. Kalau sutra ingat lebih mahal tapi kualitasnya juga lebih bagus. Harga berbanding lurus ya dengan kualitas. Oke, ini ada pertanyaan dari Sela Rahayu. Silakan Sela Rahayu. Di-unmute. Halo Kak, mau nanya. Ya. Untuk zat pengentalnya tuh ada opsi lain nggak selain zat tapioka? Biasanya sih kalau rata-rata marbling itu dulu, kalau yang biasa ya, kalau yang sintetis itu pakai ini CMC. Nah itu tapi agak mahal dan emang rata-rata tuh harus ekspor dulu gitu atau gimana. Ada sih sebenarnya kayak di Shopee, Tokopedia itu ada. Tapi kalau misalkan agak ramah lingkungan itu lebih ke tepung tapioka. Tapi misalkan nggak mau tepung tapioka nih, mau zat pengentalnya pakai CMC, itu pernah nyobain malah jadinya kurang bagus karena kan nggak terlalu mengental banget ya si CMC tuh. Kalau itu sih misalkan mau nyobain atau gimana ya boleh silakan, tapi kalau saran saya mendingan tepung tapioka gitu. Pernah nyobain pakai maizena malah jadinya kayak agar. Begitu. Mungkin ada yang bingung lagi atau gimana Kak? Pernah dengar ini sih Kak, kemarin tuh dosen ngejelasin pakai apa ya kayak gam-gam gitu loh, ngentel buat pewarna alam di batik. Kamu Pak? Nah itu tuh bisa ya Kak? Iya. Ya, kalau kebetulan kan saya kan lulusan dari Telkom nih. Kalau misalkan tahu nih, kalau yang lulusan Telkom ada dosen namanya Pak Aldi, itu bisa kalian tanya ke Pak Aldi, misalkan ini gimana nih caranya untuk kalau ada yang gam-gam itu ya, itu tuh biasa itu belum nyobain sih. Iya Kak. Di kepenelitiannya ada cutting tuh siapa namanya Kak Dinar itu. Bisa lihat misalkan artikel-artikel atau jurnal-jurnalnya kalau misalkan kamu lagi tugas akhir atau gimana boleh. Tapi kalau misalkan rata-rata itu yang gam itu tuh hampir sama kayak zat pengental ini CMC, hampir sama itu tuh. Cuman
Aku sih belum pernah nyobain ya kalau yang zat pengental itu, karena aku ngelihat jurnal, artikel-artikel itu malah kurang bagus untuk pewarna alam. Dan dosen aku ini yang di Telkom ini rata-rata bukan rata-rata sih, Pak Aldi ini tuh nyaranin saya, ya udah pakai tepung tapioka aja karena kan kamu emang inginnya ramah lingkungan ya. Jadinya kalau misalkan zat pengental itu kan kimia bahannya, jadinya malah takutnya nggak ramah lingkungan, karena waktu tugas akhir kan emang maunya ke ramah lingkungan gitu. Itu tergantung bahannya. Gitu. Gimana Mbak Sheila? Ada yang sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Lalu nih ada pertanyaan. Oh, tadi ngebahas CMC. CMC ada di toko kimia tapi harganya nggak ekonomis kalau dibanding tepung tapioka, kata Mbak Vivin. Oh gitu ya. Betul. Makanya kenapa lebih menggunakan tepung tapioka? Iya, betul. Okay. Terus saya juga kan kemarin ikutan yang coaching di Sumedang. Itu kan penghasil si tepung tapioka tapi yang aren gitu, nggak tahu apa, saya lupa. Itu saya belum ingin nyobain itu lebih murah, 1 kilonya itu 15.000 daripada tepung yang saya pakai. Itu kan karena tepung saya pakai kan itu kan udah tepung tapioka kan jenisnya banyak, ada rose bran, ada yang gunung, terus ada yang tani, itu beda lagi. Nah, ini ada pertanyaan, kain yang dipakai natural cotton atau bagaimana? Untuk kami quilter jarang sekali mendapatkan kain yang bagus 100% natural cotton. Itu gimana tuh? Iya ya, kadang emang ada yang ada campuran gitu ya. Lebih baik sih kalau misalkan mau nanya nih, gimana ya biar dapat katunnya lebih bagus, nanti bisa hubungin kami aja, nggak apa-apa. Misalkan mau pesen Kak, ini gimana belinya, nanti sama saya dipesenin yang 100% katun. Misalkan maunya apa, tencel atau maunya mori, boleh banget. Misalkan mau nanya ke Urai gitu, Kak ini kenapa ya nggak bisa, karena benar-benar kalau pewarna alam itu harus organik dan 100% katun, atau enggak sutra, tencel, boleh. Kalau linen, kalau saya nih linen nggak, sebenarnya bisa memakai linen tapi kurang bagus linen penyerapannya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Kita berarti membaca satu pertanyaan terakhir ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang ditanyakan langsung raise hand. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Apa tawas bisa diganti karena itu bahan kimia? Oh, tawas itu bahan kimia. Iya. Oke, bisa diganti nggak Mbak kira-kira? Boleh sih, kalau misalkan mau diganti bisa pakai garam, bisa pakai misalkan yang lainnya, soda kue juga saya pernah nyobain, yang semua jenis-jenis yang kayak soda kue atau kapur sirih juga pernah cobain, itu boleh. Yang ada aja di sekitar kita sih kalau pewarna alam, misalkan pewarna alam atau orang yang ramah lingkungan itu enaknya gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan ya. Terus dan limbahnya juga bisa digunakan untuk tumbuh-tumbuhan juga ya. Iya, limbahnya itu bisa digunakan. Bahkan limbahnya aja masih tetap bisa kita gunakan lagi ya. Iya, betul. Oke, mungkin nih Mbak terakhir nih, ada yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman yang ada di Zoom? Mungkin ada tips dan triknya seperti apa? Kayaknya banyak yang tertarik dengan pewarnaan alam nih Mbak. Kira-kira ada yang mau disampaikan terakhir Mbak? Mungkin terima kasih banyak yang udah ikut seminar webinar ini, untuk para misalkan ada mahasiswa Telkom atau pada para seniman atau artisan atau pengrajin atau dan lain sebagainya, mahasiswa atau emang yang menyukai dalam seni. Terima kasih banyak. Kalau misalkan mau pesan Marulink boleh, mau ada konsultasi ke kami juga boleh. Oke, berarti ke ini ya, ke Urai Apparel, Instagramnya urai.apparel, dan link ke websitenya, apa nama websitenya Mbak? Websitenya bisa langsung klik tombol di Urai Apparel. Iya, di Instagramnya juga udah ada. Oke, baik. Baik, terima kasih nih Mbak Kiki atas ilmunya. Iya, mungkin nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Iya. Jadi buat teman-teman juga bisa langsung nanya langsung ke Urai Apparel.
Oke, demikian acara distrik kali ini dengan tema How to Make 100% Eco-Friendly Marble Fabric. Nah, acara ini akan kami tayangkan langsung di YouTube BDI Jakarta Kementerian Perindustrian. Oke, baik, saya Devi Puspitasari selaku moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara distrik kali ini. Sampai jumpa di acara distrik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih. semuanya.